الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Yang artinya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, banyak tragedi dan bencana di dunia ini membuat diri kita mengerutkan dahi sehingga jatuh ke hati, merasuk ke sanubari, tak jarang terkadang mencabik tauhid ilahi. Sebagai contoh, tragedi kebakaran Simpro ataupun tragedi musibah yang dibuat oleh manusia, yaitu kenaikan bahan bakar yang membuat manusia lemah, berkeluh kesah, menjadikannya meminta tanpa arah disebabkan keadaan negeri yang masih terlunta-lunta. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala bentuk kejadian baik dan buruknya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berbagi tugas. Ada yang memperjuangkan dengan langkah yang nyata, ada yang berjuang dengan keimanan. Dan setinggi-tinggi perjuangan adalah dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah serta keyakinan yang mendalam. Mari bersama kita mendalami makna syahadat pada siang hari ini, yang kita ucapkan berulang tanpa putus di setiap ibadah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang kita sebutkan mengandung kalimat tauhid, di mana kalimat ini sebagai syarat ketika kaum muslimin atau kaum non-muslim yang ingin memeluk agama Islam, dia harus bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang notabene adalah muslim biologis, muslim keturunan, yang kita baca selalu syahadat ini, tapi tidak mengetahui arti sesungguhnya. Berbeda dengan mereka yang mendapat petunjuk dari Allah, lalu memeluk Islam dan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, maka detik itu juga, waktu itu juga, hari itu juga, ia tidak pernah meninggalkan salat walau satu hari pun. Berbeda dengan kita yang biologis merasa sudah Islam dari nenek moyangnya, sehingga begitu mudah kita meninggalkan salat kita. Bahkan ada oknum menyesatkan
Memberikan pertanyaan dengan makna syahadat adalah bersaksi, lalu melontarkan pertanyaan, apakah pernah menyaksikan? Maka perlu dipahami saudaraku, arti dalam bahasa asyhadu memiliki arti makna, yaitu aku mengetahui, aku menyatakan, aku mengakui, aku meyakini bahwa sembahan yang benar dan berhak disembah adalah Allah semesta, Allah semata, dan bahwa dibuktikan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan serta perilaku kita. Ma'asal muslimin rahimakumullah, bahwa kalimat tauhid memiliki dua garis besar, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Asyhadu an la ilaha illallah mengandung dua garis besar tersebut, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yang sering kita lupakan, yaitu meliputi tawakal kepada Allah, percaya kepadanya, khauf, takut kepadanya, kembali kepada Allah, meminta kepadanya, sukacita dengannya, lari kepadanya, semangat dalam melaksanakan syariatnya, menegakkan agamanya, mewarnai kehidupan dengan ajarannya, mengutamakan cinta kepadanya, taat kepadanya, menjadikan perilaku, perkataan, perbuatan dan semua keadaan sesuai dengan keridhaan Allah. Inilah syahadat yang jujur dan benar. Ketika kita menafikan ini, ketika kita meninggalkan sifat yang tadi disebutkan, maka syahadat kita belum jujur dan belum benar. Maka koreksi kembali syahadat kita, yang notabene syahadat muslim biologis. Lalu yang kedua adalah tauhid rububiyah, yaitu mencakup penguasa, pemilik, pencipta, pengatur, penjamin kemaslahatan manusia, pemilik kekuasaan, semua sifat kesempurnaan yang ada pada dirinya dan layak dengannya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa iyamsakallah bidhurrin fala kashifa lah illa huwa wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabiat manusia mengingat Allah hanya saat-saat dirundung duka, dan mungkin saat-saat kritis nyawanya. Dan ini sesuai dengan janji Allah, termaktub dalam Al-Quran surat Luqman, wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulal da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Yang artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus, dengan ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ma'asal muslimin rahimakumullah, ketika kita di zona nyaman,
zona kesuksesan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan tempat pekerjaan yang layak, bahkan mampu menafkahi keluarga. Di zona nyaman ini kita lengah. Kita lupa akan syahadat kita. Kita lupa akan tawakal, meminta bahwa Allah lah yang di atas skenario kita semua. Lalu kita zalim kepada Allah, hanya ingat salatnya di Jumatnya saja. Hanya ingat salatnya ketika datang krisis. Hanya ingat salatnya ketika kesusahan pada perusahaan kita. Maka jika ada seorang yang mengingkari pencipta dan penguasaan Allah yang telah disebutkan tadi antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, adalah pengingkaran karena kesombongan dan keras kepala. Karena bukan fitrah manusia jika tidak mengakui adanya pencipta, jika tidak mengakui sifat Allah dalam rububiyah dan uluhiyah tadi. Sesungguhnya manusia yang lalai dan tidak pernah mengingat Allah seringkali terdorong untuk menghadap Allah dan kembali kepadanya setiap kali mengalami musibah atau kesusahan atau menghadapi kesulitan. Kita lihat beberapa bulan yang lalu dilanda banyak pasien yang terbaring di atas kasurnya atau di kamar operasi, atau penumpang pesawat yang mendengar pengumuman dari pilotnya bahwa pesawat sedang dalam bahaya. Pasti pada saat-saat kritis mereka hanya berpikir tentang Allah, memohon keselamatan darinya. Tetapi ketika dia mendapati kesenangan dari Allah, lupa, nasi. Oleh karenanya tauhid rububiyah mengesahkan Allah dengan semua maknanya, mengharuskan tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dengan ibadah dan bahwa hanya Dia semata yang disembah dengan benar. Tak ada yang lain yang berhak disembah selainnya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, akhirul kalam, tauhid adalah inti Islam dan dasarnya. Semua sistem hukum dan ajaran Islam bersumber dari tauhid. Maka tidak heran ketika kita melihat non-muslim, Nasrani, Kristian, Buddhis dan lain sebagainya, ketika dia memeluk agama Islam, dia lebih pandai daripada kita yang Islam biologis. Malu. Ia mau menyampaikan dan ia mampu menyampaikan tentang hukum Islam di hadapan kita. Ada Ko Stephen, Felix Yeo, ada Ko Kolim dan lain sebagainya yang sudah masyhur, yang kita mengetahui, kita belajar darinya. Semua ibadah dan hukum Islam menguatkan dan mengokohkan tauhid di dalam hati orang-orang beriman, agar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sirna karena kita hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة